Halo, selamat datang di Smart Second Channel, channel yang membahas lebih jauh mengenai smartphone second. Kali ini saya kedatangan lagi smartphone X demo, yaitu Vivo V20 SE. Sedikit spesifikasi dari Vivo V20 SE. Smartphone ini rilis pada tahun 2020, tepatnya tanggal 24 September, dan termasuk dalam jajaran smartphone mid-range. Saat pertama kali HP ini launching, dibanderol dengan harga 4 juta kembali Rp1.000. Mempunyai RAM 8GB, internal 128GB, chipset Snapdragon 665. Memiliki layar Super AMOLED 6,44 inch. Kamera utama 48MP, 8MP ultrawide, dan 2MP depth sensor. Dan selfie kamera 48MP. Untuk menjalankan itu semua, Vivo V20 SE mempunyai baterai 4100 mAh, fast charging 33W. Untuk packingnya sendiri terbilang cukup aman, dilapisi dengan box dan styrofoam elastis. Itu sudah cukup melindungi dari benturan saat berada dalam perjalanan. Lanjut ke proses unboxing. Pertama-tama kita buka dulu box bagian luar. Setelah itu, keluarkan styrofoam. Keluarkan juga styrofoam di bagian pinggir, agar memudahkan kita untuk mengambil unit smartphone-nya. Setelah itu, ambil smartphone secara perlahan. Untuk teman-teman yang berniat membeli HP secara online, saran saya utamakan rekber dan wajib asuransi, agar memudahkan kita bila mana barang rusak atau hilang saat pengiriman. Langkah selanjutnya, kita singkirkan dulu packing smartphone-nya agar terlihat lebih rapi. Untuk ketiga unit smartphone-nya, saya kebagian warna biru 2 unit dan hitam 1 unit. Langkah selanjutnya, kita buka penutup box satu persatu. Untuk boxnya sendiri terbilang cukup mulus, hanya ada sedikit penyok dan goresan halus, dan semua itu tidak berpengaruh pada fungsi smartphone-nya. Seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, bahwa unit X demo untuk aksesorisnya, yaitu seperti softcase dan charger, tidak terpakai. Jika kalian membeli HP X demo, aksesoris seperti charger sudah kusam, itu artinya charger sudah pernah digunakan sebelumnya. Kemungkinan dipakai oleh promotor itu sendiri. Kita singkirkan dulu smartphone-nya untuk melihat apakah benar charger masih mulus dan terbungkus rapi. Yap, charger dan headset memang belum terpakai dan masih terbungkus rapi. Langkah selanjutnya kita ke bagian checking unit. Pertama-tama kita lepaskan dulu plastik pembungkusnya. Dan seperti biasa kita lap dulu smartphone-nya agar lebih bersih. Yap, smartphone sudah berhasil saya bersihkan. Kita lanjut cek unit pada bagian bezel. Dan saya lihat ada sedikit lecet di bagian bawah dekat lubang charger, serta terdapat gores halus pada bagian casing belakang. Untuk bagian samping terlihat cukup mulus. Lalu kita pindah ke bagian atas. Di bagian atas terdapat baret yang sangat tipis. Lalu kita pindah lagi ke bagian bezel. Untuk bezel sebelah kanan terlihat cukup mulus. Selanjutnya kita nyalakan smartphone-nya. Setelah itu kita lanjut cek pada unit yang kedua. Seperti biasa, kita buka dulu bagian covernya. Setelah terbuka, kita cek unit keseluruhan. Terlihat ada lecet serta gores halus. Untuk bagian bezel belakang juga demikian, terdapat lecet dan gores. Lanjut bagian atas juga ada gores.
Untuk bezel bagian samping terlihat cukup mulus. Lalu saya akan memperjelas bezel bagian atas yang terdapat gores ataupun bisa dibilang lecet. Langkah selanjutnya kita nyalakan smartphone-nya. Seperti biasa, smartphone-nya kita taruh terlebih dahulu. Lalu kita pindah unit yang ketiga. Seperti biasa, cover kita lepas terlebih dahulu. Pada unit yang ketiga, terdapat goresan yang agak dalam pada kaca kamera, serta ada gores halus di bagian casing belakang. Kita cek juga pada bezel bagian bawah, juga terdapat gores halus. Kita cek juga pada bagian bezel samping, cukup terlihat mulus, berbeda dengan bagian bawah. Setelah proses cek selesai, kita lanjut nyalakan smartphone-nya dan kita tes bagian fungsi pada smartphone yang pertama, yaitu kita cek terlebih dahulu pada bagian layar. Untuk bagian layar terlihat cukup mulus, tidak ada goresan, tidak ada shadow ataupun dead pixel, white spot, dan lain-lain. Setelah itu kita cek sedikit pada bagian kamera. Kita coba untuk foto objek. Untuk hasil foto autofocus normal, gambar bersih. Setelah itu kita lanjut cek suara dan cek speaker. Kita mencoba perekam suara. Halo. Untuk hasil mikrofonnya cukup bagus. Speaker juga lantang dan terdengar dengan jelas. Kita lanjut pada unit yang kedua. Seperti biasa, pertama-tama kita cek LCD. Untuk LCD-nya masih sangat bagus. Kita bisa lihat dari video, pinggiran layar tidak menguning, tidak ada shadow, white spot, dan lain-lain. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mencoba kualitas foto. Seperti HP yang pertama, menurut saya kualitasnya masih sangat bagus. Autofokus cepat dan hasilnya tajam. Kita cek kamera depan juga masih berfungsi sangat baik. Lalu kita langsung ke perekam suara untuk mengetahui kualitas mikrofon dan kualitas speaker. Halo. Kualitas mikrofon dan speaker masih sangat baik. Lalu kita lanjut ke unit yang terakhir, yaitu unit yang ketiga. Seperti biasa, langkah pertama kita langsung ke bagian layar. Untuk bagian layar sama seperti unit sebelumnya. Masih bagus, tidak ada shadow, dan pinggiran LCD tidak menguning. Langsung saja kita ke bagian bodi. Pada bagian bodi atas terlihat cukup mulus, berbeda dengan bodi bagian bawah. Terdapat gores halus bekas display. Langsung kita ke bagian kamera. Seperti biasa kita foto objek terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas kamera.
Untuk kualitasnya sendiri masih sangat bagus, zoom cepat, foto tajam. Untuk hasil kamera depannya sendiri sama seperti kamera utama, bagus, hasil gambar jernih. Halo. Untuk kualitas speaker masih sangat bagus, tidak sember, suara jelas. Demikian juga kualitas mikrofon, suara yang dihasilkan jernih dan minim noise. Demikian review unit Vivo V20e X Demo. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar smartphone second, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe, karena itu sangat berarti buat perkembangan channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.